Dalam laporan Menteri SDM kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, tertulis ada pertemuan antara anggota DPR dengan PT Freeport Indonesia. Anggota legislatif ini dalam pertemuan ketiga meminta saham sebesar 11% untuk Presiden dan 9% untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Benarkah politisi kuat yang diduga mencatut nama Presiden dan Wapres adalah Ketua DPR Setia Novanto? Lantas apa yang MKD bisa lakukan untuk memproses peristiwa ini hingga tuntas? Untuk itu kita bahas dengan narasumber terkait. Di sebelah saya sudah ada Pak Qurtubi selaku anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat pagi Pak Qurtubi. Selamat pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Mas Sebastian Salang selaku koordinator Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Selamat pagi Mas Sebastian. Pagi. Pertanyaan pertama ini untuk kedua-duanya, Pak Qurtubi dan juga Mas Sebastian. Kan Menteri SDM Sudirman Said sudah melaporkan ke MKD. Ada politisi kuat di DPR yang mencatut nama Presiden juga Wakil Presiden. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Qurtubi? Ya, itu saya pikir langkah yang sangat bagus dan harus diapresiasi. Yang diambil oleh Menteri SDM ini untuk membuat masalah ini lebih clear lagi. Kalau ke MKD ini lebih kepada masalah pelanggaran etika mungkin ya. Tetapi harus dilengkapi dengan tindakan-tindakan yang mengarah ke ranah hukum. Kalau memang, kalau boleh saya bilang ini skandal pertambangan di Indonesia yang besar kalau bukan yang tidak terbesar. Bayangkan nilainya 20% dari nilai saham, mungkin dalam rupiah itu ratusan triliun ya, akan pindah ke tangan pribadi yang mestinya itu ke negara. Nah ini skandal yang begini besar, harus diungkap juga. Kalau memang ada pelanggaran hukum, kita dorong untuk ke ranah hukumnya. Di samping MKD itu urusan intern DPR ya, tentang kehormatan Dewan yang mungkin dilanggar oleh yang bersangkutan. Bagaimana tanggapan Anda Mas Sebastian? Ya, kita kan baru saja rame ya bicara soal mafia BBM. Sebetulnya cerita Freeport ini itu adalah potret tentang bagaimana mafia pertambangan itu bekerja. Dan ini kita baru cerita soal Freeport. Ada banyak pertambangan lain yang sebetulnya yang kira-kira polanya itu sama. Dan praktek seperti yang dilakukan oleh pimpinan DPR yang disebutkan oleh Pak Menteri ini, sebetulnya bisa saja ini terjadi di banyak politisi yang lain. Maksudnya politisi anggota legislatif lain begitu? Ya, politisi saja. Politisi saja. Itu legislatif dan juga mungkin di eksekutif. Nah ini kita tinggal menunggu waktu saja. Apa yang dilakukan Pak Menteri ini sebetulnya ini pintu masuk untuk membuka sebetulnya permainan yang selama ini terjadi. Dan sebetulnya ini bukan cerita baru. Ini bukan cerita baru. Tetapi satu, Pak Menteri ini punya keberanian. Yang kedua, punya rekamannya sehingga dia cukup percaya diri untuk mengungkap ini. Tetapi kan ini prosesnya masih sangat panjang lah, masih sangat panjang. Ingat kita pernah heboh juga skandal yang melibatkan pimpinan DPR termasuk ketuanya sendiri, tapi menguap begitu saja. Maksudnya yang mana ini Pak? Ya skandal Trumpgate dulu kan juga menguap begitu saja cerita ini. Jadi saya khawatir kok ini heboh-heboh lalu nanti ujungnya nggak jelas. Nah kalau misalnya Mas Sebastian khawatir, kira-kira kalau misalnya dari DPR sendiri, Pak Qurtubi, apakah nantinya apa tindak lanjutnya kalau melihat kasus ini? Seyogianya paling tidak dibentuk panja atau bila perlu pansus, ya, yang bisa meneliti masalah ini secara tuntas dari sisi politik mungkin ya. Bisa seperti itu, tetapi yang paling penting menurut pendapat saya kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum sebaiknya segera juga dibawa ke ranah hukum. Maksudnya apa? Agar ada semacam punishment lah katakan begitu yang bisa memberikan pelajaran bagi bangsa ini untuk jangan main-main lah dengan kekayaan negara ini. Harus ada didorong orang untuk jangan berbuat lagi seperti ini. Ada punishment yang memadai ya, karena ini skandal besar saya bilang begitu. Kalau tidak bisa terulang kembali. Masalahnya perpanjangan blok tambang yang akan selesai kontrak itu banyak.
Jadi Mas Sebastian sudah mengungkapkan tidak hanya Freeport ini, ada tambang-tambang lain, blok-blok lain yang juga butuh perpanjangan. Nah, kalau model begini dibiarkan, tidak ada punishment, boleh jadi nanti perpanjangan blok tambang, bahkan blok migas, akan dipakai oleh orang-orang tertentu untuk bermain, untuk kepentingan pribadi. Nah, ini harus kita stop. Praktek ini sebenarnya sudah lama. Tidak hanya di Freeport, boleh jadi tambang-tambang lain. Ada saham-saham bodong yang dimiliki oleh politisi tertentu. Ini pintu masuk untuk masuk ke kasus-kasus lain ini. Kita dorongnya tidak hanya untuk Freeport, juga untuk tambang-tambang lain. Ya, agar sekali lagi tidak diulanglah untuk masa depan kita ini, karena nilai aset kekayaan negara di dalam perut bumi ini luar biasa besar. Kalau ini mereka bagi-bagi dalam bentuk saham bodong, kita semakin terpuruk dalam arti peluang untuk bisa mempercepat kemakmuran menjadi hilang gara-gara kekayaan negara ini dihisap oleh pihak-pihak tertentu lewat mekanisme saham bodong, memanfaatkan waktu perpanjangan dari blok-blok yang ada. Ini harus dihentikan. Sekaranglah momennya Pak Sudirman, kita harus hargai ini. Akankah Komisi 7 nanti memanggil Pak Sudirman? Oh pasti. Kapan itu Pak? Nah, tentang jadwalnya tentu pimpinan Komisi 7 akan sedang berembuk mungkin hari ini. Saya bukan pimpinan di Komisi 7 itu. Mudah-mudahan akan ada segera daftar acara di mana Menteri SDM ini dipanggil di Komisi 7 dalam rapat kerja untuk membuat clear, untuk kita dorong kalau memang ada pelanggaran hukum, ya, yang jelas-jelas ini merugikan negara. Bayangkan kalau 20% dimiliki oleh pribadi-pribadi seperti ini, nilainya ratusan triliun, ya, yang mestinya itu dividen setiap tahun dengan nilai sekian diterima oleh negara APBN. Ini betul-betul harus bisa diselesaikan secara tuntas agar ada efek jerah sekali lagi. Orang lain tidak berpikir untuk berbuat seperti ini lagi. Baik, kita juga ini tentunya peristiwa ini telah memunculkan berbagai macam reaksi, dan berikut kami akan hadirkan reaksi dari Ketua MKD, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan juga Wakil Ketua DPR. Menanggapi laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terkait pencatutan nama Presiden dan wakilnya oleh pemimpin DPR, Majelis Kehormatan Dewan meminta bukti rekaman. MKD memiliki waktu 14 hari untuk verifikasi, setelah itu oknum yang bersangkutan akan dipanggil. Hasil keputusan pleno tadi, ya, tetap kita menunggu, ya, hasil verifikasi dari tenaga ahli. Yang pertama, yang kedua, kita tadi menekankan agar Pak Sudirman Said sesegera mungkin memberikan rekaman, ya, rekaman sesuai dengan transkrip yang kita terima tadi. Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon justru mempermasalahkan legalitas rekaman yang dikabarkan dimiliki oleh Kementerian ESDM. Ini adalah tindakan pidana. Kalau ada orang sedang ngobrol-ngobrol, merekam, kemudian melaporkan. Saya kira orang yang melakukan perekaman ini harus segera dilaporkan pada polisi. Dan kalau Saudara Sudirman Said menggunakan rekaman itu, karena kita tidak tahu apa isi rekamannya, ya. Selain legalitas rekaman, Fadli juga menilai langkah Sudirman Said perlu ditinjau kembali, terutama terkait kepentingannya menuduh pimpinan Dewan. Sementara aksi Menteri ESDM mendapatkan dukungan Wakil Presiden Yusuf Kala. Wapres menyatakan Sudirman Said telah berkoordinasi sebelum melapor. Pertama, kewajiban dia sendiri, ya. Tapi saya sendiri tentu tidak setuju bahwa itu harus dilakukan begitu, supaya itu jalan yang terbaik. Laporan Menteri ESDM ke MKD merupakan bagian dari tanggung jawabnya menata sektor energi dan sumber daya mineral menjadi lebih bersih dan transparan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kita sudah melihat dan juga mendengarkan 3 pernyataan, salah satunya adalah dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Tanggapan Anda mengenai tanggapan ini, Mas Sebastian? Ya, saya melihat ada 2 kelompok, ya. Satu kelompok tentu saja mengharapkan agar proyek ini dibuka dan didorong
agar pihak yang terlibat dituntut pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban etisnya maupun pertanggungjawaban hukum. Begitu. Tapi kalau melihat pernyataan wakil pimpinan DPR ini kelihatannya memang mati-matian membela pimpinannya. Dan ini dua paket yang memang persis dulu skandal Trumpgate juga sama mereka berdua. Gitu. Tetapi begini, menurut saya berharap terlalu banyak pada Mahkamah Kehormatan Dewan, saya kok tidak ya, karena pengalaman sebelumnya, kasus yang sudah terang benderang, tapi mereka mengeluarkan keputusan yang sangat mengejutkan. Jadi kalau kita berharap bahwa kasus yang sekarang ini juga ada keputusan yang tegas dari Mahkamah Kehormatan Dewan, tidak. Karena itu memang ya, kita berharap ada anggota DPR yang masih punya nurani di DPR ini, itu untuk mendorong agar tadi usulan Pak Qurtubi untuk membentuk panja. Ya, katakanlah panja ini sebagai sebuah kekuatan untuk melakukan dorongan politik, desakan politik, agar proses ini terus dilanjutkan sehingga proses di luar DPR juga berjalan, yaitu proses hukumnya. Karena menurut saya ini adalah bagian dari usaha memanfaatkan kekuasaan, memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Meskipun ini belum terjadi, tapi praktek ini sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang pimpinan DPR, menurut saya itu sudah masuk dalam kategori tindakan pelanggaran. Berarti saran yang Anda? Menurut saya penting sekali untuk itu. Karena itu dua-duanya. Desakan politik dilakukan oleh teman-teman di DPR, meskipun kita menunggu keseriusan dari teman-teman Pak Qurtubi, beranikah mereka untuk membentuk panja, untuk mendorong ini? Saya tidak berharap banyak dari DPR. Panja ini hanya sebuah gerakan politik untuk mendesak agar proses di luar itu bisa berjalan, sehingga proses hukumnya betul-betul mendapat perhatian. Tanggapan Anda, Pak Qurtubi, terkait hal ini, bahwa Mas Sebastian di sini tidak begitu yakin bahwa MKD atau teman-teman DPR ini punya gigi untuk membantu mendorong penyelesaian permasalahan ini? Ya, ini kan kalau DPR, MKD, dan Panja dan seterusnya ini kan instrumen politik. Jadi di politik itu tentunya dipengaruhi oleh komposisi fraksi ya. Nah, kalau saya misalnya dari fraksi Nasdem relatif kecil, sekalipun saya ngotot mengusulkan pembentukan panja pansus, tapi kalau rekan-rekan sejawat yang lain tidak setuju, tidak jadi juga. Ya, misalnya seperti itu. Nah, tapi masyarakat dan kita semua seyogyanya mendukung untuk dibawa ke ranah hukum di Jadi luar DPR. Berarti step berikutnya adalah saran untuk Kementerian untuk Menteri SDM untuk membawa ini ke hukum gitu, Mas Sebastian? Ya, ini kan satu tahap sudah dilakukan. Ya. Memang begini, kalau bangsa ini peka pada norma etis, mestinya hal seperti ini nggak perlu dilaporkan. Nggak perlu dilapor, sudah siap. Saya minta mundur. Mungkin perbuatan saya begitu sudah terbongkar ini sudah sangat tercela sebagai orang penting di Republik ini yang mestinya menjadi contoh. Begitu. Tetapi bangsa ini kan nggak punya budaya malu. Didesak-desak pun tetap aja percaya diri. Gitu. Karena itu memang mesti dipaksakan agar Mahkamah Kehormatan Dewan ini terus memproses. Karena begini, anggota-anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang gagah bicara ini nanti beberapa hari ke depan sudah berubah sikapnya. Yang sekarang kencang-kencang juga berubah. Kemarin juga begitu. Waktu Trumpgate itu juga kencang-kencang, lalu kemudian melempem, nggak jelas. Sampai sekarang. Lalu sekarang ini juga saya berharap ya apa yang mereka belajar dari pengalaman kemarin, paling tidak ada sikap yang jelas gitu, karena ini semua terang benderang. Mata rakyat Indonesia ini memperhatikan mereka. Kalaupun tidak, maka kita masih ada harapan yang kedua, yaitu teman-teman Pak Qurtubi yang mendesak pembentukan panja ini. Berkali-kali saja dipanggil gitu. Entah Pak Sudirman Saidnya, entah pimpinan dari Freeport-nya, entah orang yang diduga ini dipanggil berkali-kali saja. Itu sudah cukup sampai membantu menurut saya
untuk mengkonsolidasi dukungan publik. Oke. Lalu kemudian pada saat yang sama juga bisa mendorong aparat penegak hukum untuk terus memproses ini. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Kurtubi dan juga Mas Sebastian. Di hari yang sama, Pak Sudirman Said memberikan laporan pada MKD, kemudian Ketua DPR Setia Novanto langsung menemui Wapres. Bagaimana Anda berdua melihat ini? Ya, tentu pihak yang terkena berusaha untuk membela diri ya. Tapi akhirnya yang berbicara nanti fakta-fakta. Ya, sejauh mana fakta yang dimiliki oleh Pak Sudirman Said ini valid untuk bisa mendorong kasus ini ke ranah hukum. Ya, sekalipun mungkin action perpindahan sahamnya belum terjadi, belum dipegang yang 20% itu, tapi kan ada langkah-langkah yang bisa mungkin dikategorikan sebagai sudah melanggar hukum. Sudah ada tindakan. Sudah ada tindakan mencatut nama dan seterusnya ini. Nah, kita mengharap agar di samping solusi politik lewat MKD, juga harus segera tahap berikutnya untuk diarahkan ke ranah hukum, biar clear. Jadi sekali lagi maksudnya agar ini punya efek jerah. Terlalu besar kita punya kekayaan alam ini kalau pihak-pihak tertentu memanfaatkan masa perpanjangan itu untuk pintu masuk, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri. Ya, baik. Tapi menarik lah begini, Pak Menteri ini kan tidak menyebut nama, baru inisial, ya, dan itu pun disampaikan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Lalu sekarang Pak Novanto sudah bertemu dengan Wapres. Artinya dengan begitu, sebetulnya ini Pak Novanto ini politisi hebat, ya, begitu inisial itu mengarah pada dirinya, dia sudah melakukan komunikasi politik. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak mengakhiri atau tidak menghilangkan apa sebetulnya yang sedang dibicarakan. Karena sikap dari wakil presiden dan sikap presiden bahkan itu adalah dorongan moral bagi seorang menteri untuk terus mengungkap ini. Karena kalau wakil presiden dan presidennya tidak memberikan dukungan moral gitu kepada menterinya, bukan tidak mungkin menteri akan mundur. Ya, jangan lupa bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang bisa meredam kasus ini gitu. Maksudnya? Ya? Kekuatan sangat besar itu? Oh iya, ini bicara Freeport, bicara triliunan rupiah loh. Dan diplomasi terkait dengan Freeport, ini diplomasi internasional. Anda mesti paham itu. Jadi apalah artinya seorang menteri kalau dia tidak mendapat dukungan moral dan dukungan politik dari presiden dan wakil presidennya. Karena itu menurut saya ini saatnya komitmen presiden dan wakil presiden juga untuk mendukung menterinya untuk mengungkap ini. Ini adalah skandal ekonomi yang menurut saya sangat penting bagi Republik ini. Karena Freeport ini bukan perusahaan tambang yang main-main. Dan Freeport ini perusahaan Amerika yang kita tahu luar biasa bagi Amerika maupun bagi Indonesia. Begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Sebastian Salang sudah hadir di sini dan juga Pak Kurtubi selaku anggota Komisi 7 DPR RI. Yang jelas kalau misalnya boleh merangkum dari keduanya, semoga ini memang menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktek-praktek seperti ini yang memang sebetulnya terjadi di usaha pertambangan di Indonesia. Dan semoga juga kasus ini tidak nantinya anti klimaks begitu seperti yang dikhawatirkan oleh Mas Sebastian. Dan juga dari DPR juga memiliki kekuatan untuk mendorong untuk membuka praktek-praktek seperti ini agar Indonesia akhirnya bisa diuntungkan. Indonesia diuntungkan.